Ayahku adalah dewa perang. Bab 635. Gelombang kemarahan seperti badai melanda tubuhnya, hampir menghancurkan organ dalam dan tulangnya. Namun di mata orang luar, dia tampak sangat tenang. Bahkan, Tuan Dewa Bumi bahkan berkata sambil tersenyum, Guan Qianjun, pernahkah kamu melihat betapa kuatnya aku? Aku memang telah mengambil sedikit racun dari putrimu, selama kamu patuh. Lakukan apa yang aku katakan. Jika aku memintamu menjadi seekor anjing, kamu akan menjadi seekor anjing. Maka putrimu pasti akan menjadi lebih baik dan dia tidak akan mati. Dia berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Wajah Namong Tianhao penuh dengan ejekan, Guan Qianjun, jangan tutup matamu dan berpura-pura bodoh. Sekarang kamu melihat putrimu memang sudah sembuh, kamu tidak mau kan? Tidak apa-apa. Lihat saja putrimu mati. Tetapi, aku tahu kamu juga sangat mencintai putrimu. Sebaiknya kamu berlutut dan memohon ampun, agar nyawa putrimu bisa terselamatkan. Dongfang Xingchen mengangguk, ya. Jika tidak, hati nurani Anda pasti akan gelisah dalam hidup ini. Mulut Guan Qianjun melengkung dengan sedikit ejekan, tapi juga dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hanya, dia tampak pucat lagi, bahkan sedikit gemetar. Ada sedikit keputusasaan di ekspresinya. Apa yang dia rasakan adalah efek penyembuhan dari jimat detoksifikasi ini masih jauh dari cukup untuk menghilangkan semua racun dari putrinya. Ini masih jauh dari cukup, jadi bukan berarti racun bisa dihilangkan dengan menumpuk beberapa jimat detoksifikasi, tapi tidak peduli berapa banyak jimat detoksifikasi yang ditumpuk. Bahkan 10.000 atau 100.000. Ia bahkan tidak bisa menyembuhkan racunnya. Penawarnya seperti segelas anggur. Campurkan segelas anggur lagi dengan kekuatan yang sama. Derajatnya masih sama dan pasti tidak akan bertambah. Kemampuan Dewa Bumi. Sayang sekali. Mungkin bukan karena dia jahat, tapi penawar jimat 10.000 racun ini memang sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan Guan Qianjun tidak berdaya melawan racun semacam ini, apalagi Dewa Bumi. Orang ini baru saja beruntung. Baru saja mengembangkan jimat 10.000 racun. Jika dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembangkan jimat 10.000 racun, maka dia mungkin membutuhkan waktu 100 atau 1000 tahun untuk mengembangkan obat yang dapat mendetoksifikasi dirinya sepenuhnya. Saat ini, Guan Qianjun telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia memeluk putrinya, yang sedikit lebih baik tetapi sebenarnya hampir tak bernyawa, lalu berbalik dan berjalan ke samping ke sebidang rumput yang lebih nyaman dan lembut, dan dengan lembut menurunkan putrinya. Sandarkan dia pada pohon. Meskipun kian-kian terlihat lebih baik di permukaan, itu masih sangat serius. Bahkan ketika dia sedang duduk, dia tidak bisa duduk diam, anggota tubuhnya kaku, dan dia tidak tahu di mana harus meletakkannya untuk kenyamanan. Dia membuka matanya sedikit dan menatap ayahnya dengan sangat cemas. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Guan Qianjun menatapnya dan tidak bisa menahan tangisnya 2 kali lagi. Dia mengucapkan kata demi kata, Qian, ayah kasihan padamu. Tapi apapun yang terjadi, ayah akan menemukan cara untuk memperpanjang hidupmu sebanyak mungkin, tidak peduli berapapun harganya. Adapun mereka yang menyakitimu, duduk saja di sini. Mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ayah tidak akan pernah bersikap sopan kepada mereka. Dia akan membiarkan mereka mati dengan mengenaskan. Qian mengangguk, menggigit bibir bawahnya dengan keras, dan berkata dengan lembut, jadi, ayah. Itu artinya aku tidak punya harapan, kan? Apakah aku akan segera mati? Mantra detoksifikasi tadi tidak bisa menyelamatkanku. Beberapa lagi akan melakukan hal yang sama. Guan Qianjun mengangguk, merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Itu tidak hanya dipotong dengan satu pisau, tetapi juga dipotong dengan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Ya, jimat detoksifikasi tidak dapat menyembuhkan racun ini, dan tidak perlu mencoba jimat detoksifikasi yang dangkal. Guan Qianjun mengetahuinya dengan sangat baik. Hanya yang pertama yang efektif, dan pengaruhnya sangat kecil sehingga bisa dikatakan tidak signifikan. Setelah yang kedua, racunnya menjadi kebal. Hanya, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia mengangguk dengan lembut namun bijaksana, dan berkata dengan tegas, oke. Ayah, aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku akan sangat bahagia baik di bumi maupun di surga. Karena, ayah bersamaku di dunia. Ibuku bersamaku di surga. Ayah, kamu harus hidup dengan baik dan menjaga Fei Xue dengan baik. Ibu dan aku.
Aku dan ibu akan baik-baik saja di surga. Memberkati kalian semua. Semakin banyak bayi kecil yang lucu itu berbicara, semakin lemah suaranya. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam dan mendorong semua kesedihan dan kesedihan kembali ke dadanya. Dia berhenti berbicara dan hanya mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Meng Bao yang biru kehitaman dan sedikit pecah-pecah. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Guan Qianqian, lihat saja." Kemudian, dia berdiri tegak, berbalik dan berjalan menuju Dewa Bumi. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat dan bertenaga. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan momentum kehancuran dunia. Percakapannya sebelumnya dengan bayi kecil yang lucu itu tidak terdengar oleh orang-orang di sana karena suaranya yang relatif pelan dan jarak yang relatif jauh. Melihat dia datang sekarang, semua orang tertawa. Mereka sepertinya tidak menyadari sama sekali bahwa bencana berdarah akan menimpa mereka. Itu cukup untuk membuat mereka tidak bisa dipulihkan. Cukup untuk membuat mereka mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan, Nangong Tianhao, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, menunjuk ke tanah dan berkata dengan arogan, "Oke, Guan Qianjun, kamu sudah cukup dekat, berlututlah sekarang. Berlututlah ke arah kami. Bersujud 10 kali dulu, lalu berikan aku 20 tamparan, pikirkan saja. Sekarang kamu hanya perlu menurut dan putrimu bisa diselamatkan." Dongfang Xingchen juga berteriak, "Ya, berhentilah membawanya dengan keras. Kamu akan membayar harganya dengan nyawa putrimu. Jika aku jadi kamu, dengan putri yang lucu dan pintar, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan. Sungguh menyedihkan orang tua di dunia ini, tolong cepat berlutut, hahaha." Dewa Bumi menatap Guan Qianjun dengan dingin, matanya penuh ejekan. "Guan Qianjun, kamu baru saja melihat kekuatan magis semacam apa yang kumiliki. Tidak masalah menyelamatkan putrimu. Tapi sekarang, bukan aku yang bisa menyelamatkan putrimu, tapi kamu. Selamatkan putrimu atau tidak. Berlututlah dulu." Dia menunjuk dengan keras ke tanah di depan Guan Qianjun. Guan Qianjun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang mata dengan kekuatan tiada akhir. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Rasanya seperti pasukan paling menakutkan di dunia sedang keluar dari matanya. Ini mengerikan. Dia berkata perlahan, "Jika bukan karena putriku, aku akan tetap berada di medan perang, mengabdi pada negara dan rakyat. Membunuh semua musuh. Tapi aku tahu saat aku, Guan Qianjun, sebenarnya memiliki seorang putri. Saya sangat cemas. Dengan mengorbankan luka serius, saya membunuh beberapa musuh yang sangat mengancam negara kita, dan kemudian kembali untuk melindungi putri saya." Dia berhenti sejenak dan menutup matanya. Lalu, buka. Matanya dipenuhi dengan emosi. "Ketika saya kembali hari itu, hujan deras turun di kota Yunhai. Putri saya membawa anak anjing itu ke kuburan ibunya. Dia basah kuyup seperti tikus yang tenggelam. Dia bertemu dengan beberapa pembunuh yang ingin memukulinya sampai mati. Petik 2. Untungnya, saya mengambil tindakan tepat waktu dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, aku berjanji. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyakiti putriku. Jika ada, maka, segera, dia akan mati. Dia akan mati dengan mengenaskan." Jeda lagi. Wajahnya memancarkan aura semangat juang yang tak ada habisnya. Bab 636. Di sisi berlawanan, apakah itu Dewa Bumi, dua pemuda, atau lainnya, ekspresi mereka telah berubah total. Mereka memandang Guan Qianjun dengan sedikit bodoh. Jika orang di depan mereka sebelumnya tampak seperti orang mati, jadi sekarang dia benar-benar dewa kematian. Dewa Bumi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, "Apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu?" Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Guan Qianjun. "Para pembunuh yang baru saja saya sebutkan, tahukah Anda nasib apa yang mereka derita nanti?" Tanpa menunggu jawaban, sudut mulut yang maha tinggi membangkitkan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Dan aku tidak perlu memberitahumu secara lisan, sebentar lagi. Kamu akan tahu, lalu. Benarkah Anda?" Itu yang pertama. Saat dia berbicara, dia sedikit mengepalkan tangannya. Di atas kedua kepalan tangan, ada seberkas cahaya hitam tajam yang berkedip-kedip, dan itu sebenarnya sedikit terjalin menjadi bentuk kepala naga. Ini. Dewa Bumi dan beberapa orang lainnya langsung terkejut. Yang pertama berteriak dengan keras, "Guan Qianjun, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak menginginkan nyawa putrimu? Aku bisa menyelamatkan putrimu. Kamu baru saja melihatnya."
Aku hanya menggunakan jimat penawar racun. Itu sangat mendetoksifikasi putrimu. Bagaimana jika aku menggunakan 10 di antaranya? Bagaimana kalau menggunakan 100 kartu? Saya perkirakan saya hanya membutuhkan sekitar 80 lembar untuk menghilangkan semua racun dari putri Anda. Jika Anda membunuh saya, putri Anda akan mati dan putri Anda akan dikuburkan bersama saya. Guan Qianjun menatapnya dengan tatapan kasar. Saya tidak lagi repot-repot berdebat dengannya. Hanya satu kalimat. Kaulah yang menguburkan putriku bersamanya. Segera setelah itu, dia memukulnya. Bagaimanapun, Dewa Bumi adalah wakil kepala sekolah ke-8 dari Sekte Harimau Naga, sedikit lebih kuat dari saudaranya, jadi dia tidak berani mengabaikannya segera. Saat mundur, dia terus membuang berbagai jimat. Badai yang dahsyat. Petir besar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada gunung yang menakutkan. Ledakan menuju Guan Qianjun. Guan Qianjun tersenyum tipis, tidak menganggapnya serius, dan mengatakan sesuatu yang sinis. Kamu adalah orang pertama yang kubunuh, setelah berlatih tinju naga penghancur tentara. Berikutnya, dia, dewa perang tertinggi, tidak takut dengan kekuatan magis dan kekuatan supernatural yang sangat menakutkan itu. Tinju, teruslah meninju. Terlepas dari petir, badai, atau hal ganas lainnya, begitu bersentuhan dengan tinjunya, mereka hancur berkeping-keping. Itu tinju hitam. Ini menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan, itu secara samar-samar berubah menjadi kepala naga hitam yang ganas. Tinju naga penghancur tentara. Berikutnya, pukulan ini mengenai dada Dewa Bumi yang masih berusaha mencari lebih banyak jimat. Tiba-tiba, itu membuatnya terbang ke langit. Terdengar suara samar auman naga di udara, seperti naga hitam yang berputar-putar di sekitar tubuh Dewa Bumi. Segera setelah itu, kakinya patah berkeping-keping. Tangannya juga hancur setinggi bahu. Itu benar-benar sial. Semua lengan dan kakinya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Ketika tubuh Dewa Bumi menghantam tanah dengan keras, dia berubah menjadi tongkat manusia. Kaki dan tangannya hilang, hanya menyisakan batang tubuh dan kepala. Lukanya mengeluarkan banyak darah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Wajah terdistorsi. Dia berteriak, "Xiao Mei, cepat kemari dan hentikan pendarahannya. Hentikan pendarahannya. Jika darah terus mengalir seperti ini, aku akan mati, dan kakiku. Pegang tanganku. Ambilkan semuanya kembali untukku. Cepat. Cepat bawa aku kembali, cepat." Teriaknya, sudah sedikit tertekuk. Biarawati tahu kecil yang mempesona itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan pucat. Dia berlari dengan cepat, tapi kemudian dengan cepat mundur beberapa langkah, melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dia berkata dengan canggung, "Tuan, di mana kaki dan tangan Anda?" "Kaki dan tangan Anda hilang. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Karena itu, saya benar-benar tidak berdaya." Dewa Bumi, ini. Dia mengeluarkan tangisan yang lebih menyayat hati. Tidak mungkin. Lengan dan kakiku baru saja dipatahkan oleh bajingan itu. Pasti masih ada yang tersisa. Cepat ambil kembali. Tidak peduli seberapa patahnya. Tidak apa-apa. Aku masih punya beberapa. Aku masih punya beberapa jimat pemulihan. Aku hampir tidak bisa mengubahnya kembali ke keadaan semula, dan kemudian mengambilnya kembali, hampir. Hampir tidak, itu akan berguna. Petik 2. Cepat ambilkan untukku. Berteriak, tidak jelas. Mereka semua seperti anak kecil seberat 200 pon, menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia dipukuli dengan begitu mudah oleh Guan Qianjun hingga semua anggota tubuhnya jatuh. Dia benar-benar berubah menjadi tongkat manusia. Xiao Mei bahkan lebih panik. Dia tersenyum pahit dan sangat panik. "Tuan, barusan. Orang itu baru saja meninjumu dengan tinjunya. Aku melihat. Kakimu, lenganmu. Semuanya meledak. Itu berubah menjadi remah-remah. Lebih buruk dari saus tomat. Dalam hal ini, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Mereka tidak dapat ditemukan. Hanya tersisa beberapa puing berwarna merah darah. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ke tanah." Melihat. Ada beberapa genangan air di tanah yang mirip dengan saus tomat tapi memang lebih rapuh. Saya kira itu hanya bisa dimasukkan ke dalam wastafel. Tidak mungkin untuk mengambilnya dalam hidup ini. Dewa Bumi tidak berani melihat. Dia juga tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin.
Kakiku. Tanganku tidak bisa dipatahkan seperti itu. Anak itu bukan monster, bagaimana mungkin dia tiba-tiba. Pukul saja tangan dan kakiku hingga berkeping-keping, cepat ambilkan untukku. Ambil untukku. Saya tidak percaya. Aku tidak percaya sama sekali. Meskipun dia berteriak tidak percaya, terlihat jelas dari wajahnya bahwa dia telah melihat semuanya. Aku hanya tidak mau menerima bahwa aku sudah menjadi manusia. Dia terus berguling-guling di tanah seperti tikus yang sedang bermain trik. Tapi tampilan itu, melihatnya, itu membuat orang merasa sangat aneh dan menakutkan. Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen sama-sama melihatnya dengan ketakutan di wajah mereka. Wajahnya seputih hantu. Mereka terus mundur. Guan Qianjun berbalik. Dia mendorong ke arah mereka lagi. Senyuman yang lebih kejam dan berdarah muncul di wajahnya. Dia berkata perlahan, pukulanku benar-benar dapat menghancurkan apa yang disebut orang sungguhan menjadi berkeping-keping, bahkan meninggalkan dia dengan sepotong daging atau tulang seukuran kacang kedelai. Dia tidak akan tinggal, tapi tahukah kamu kenapa aku hanya mematahkan anggota tubuhnya? Kedua pemuda itu menggelengkan kepala, terlalu takut untuk berbicara. Melihat tongkat manusia yang tergeletak di tanah berguling-guling dan meratap, rasanya seperti melihat diriku sendiri. Guan Qianjun tersenyum sinis lagi, karena membuat putriku sangat menderita. Meracuni anak berusia 5 atau 6 tahun hingga saat ini, membuatnya sekarat, membuatnya akan memasuki gerbang neraka. Petik 2. Aku, Guan Qianjun, hanya memiliki anak perempuan seperti itu. Saat dia mengucapkan kalimat ini, suaranya sangat melengking. Gunung dan sungai akan menangis karenanya. Seperti yang diharapkan. Aku dirugikan seperti ini olehmu, jadi semua orang akan mengalami kematian yang buruk. Dia tiba-tiba berbalik, menunjuk ke orang asli yang telah berubah menjadi tongkat manusia, dan mengucapkan setiap kata. Aku akan membiarkan dia mengalami rasa sakit dan ketakutan ini. Dia tidak akan mati begitu cepat. Diperlukan setidaknya 3 hari 3 malam rasa sakit sebelum dia mati. Karena pukulanku juga menyegel beberapa meridiannya. Itu akan mencegah dia dari kematian karena kehilangan banyak darah, tapi rasa sakitnya akan berlipat ganda. Terutama ketika kamu melihat dirimu berubah menjadi tongkat manusia, kamu tidak dapat bertahan hidup apapun yang terjadi, bahkan Luo Jinxian Agung pun tidak dapat menyelamatkanmu. Betapa menakutkannya itu. Giliranmu selanjutnya. Namong Tianhao. Dongfang Xingchen. Siapa? Terima pukulanku dulu. Setelah jeda singkat, Dewa Perang Tertinggi mengeluarkan tawa yang lebih ganas dan menyedihkan. Bersambung.